بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nah, kaifa halukunna ahibati fillah? Bagaimana kabar ibu-ibu sekalian, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada antum semua kesehatan, kemudian semangat dan juga keistiqomahan dalam meniti jalan menuntut ilmu. Khotul iman, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu dari taman-taman surga. Dan kita harapkan kita termasuk di dalam sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keistimewaan orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa tidaklah satu kaum, tidaklah satu perkumpulan, mereka berkumpul di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam masjid-masjidnya. Di dalamnya mereka membaca Al-Quran, kemudian saling mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan diturunkan untuk mereka ketenangan, diturunkan kepada mereka rasa tentram di hati. Kemudian dengan duduk di majelis ilmu tersebut, mereka senantiasa dinaungi oleh para malaikat. Pada malaikat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para penduduk langit. Ini tentunya merupakan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang mempelajari agamanya. Dalam riwayat lain disebutkan tidak ada pengkhususan di dalam rumah-rumah Allah. Dan tentu saja pengkhususan rumah-rumah Allah sebagai tempat untuk duduk dan bermajelis ilmu tentu ini merupakan suatu keistimewaan khusus pula. Akan tetapi keistimewaan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dikatakan oleh para ulama tidak hanya khusus untuk mereka-mereka yang duduk di majelis-majelis ilmu, bahkan mereka-mereka yang duduk di rumah kemudian memutalaah kitab-kitab para ulama, membaca Al-Quran, memahami, mentadabburi maknanya, maka termasuk di dalam orang-orang yang sedang menuntut ilmu, sedang duduk di dalam taman-taman surga. Ikhwatul iman, ahibati fillah, saudara-saudari semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dengan risalah dan nasihat-nasihat beliau tentang bagaimana seharusnya ada para penghafal Quran. Dan hari ini insyaallah taala kita masuk ke dalam bab yang menjadi inti, yang menjadi sebab dituliskannya risalah ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sedikit kita mengulang apa yang sudah kita pernah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di awal kitab Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan tentang keutamaan para pembaca Al-Quran dan juga para penghafal Al-Quran. Disebutkan di dalamnya ya hadis-hadis, juga athar baik dari Al-Quran, dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang betapa mulianya orang-orang yang menghafalkan Quran, yang membaca Quran, terutama orang-orang yang benar-benar memaknai Al-Quran serta mentadabburi Al-Quran. Kemudian dalam bab itu pula kita mempelajari bahwa yang akan mendapatkan keutamaan, yang mendapatkan keistimewaan yang disebutkan adalah mereka-mereka yang benar-benar menjaga hatinya, yang benar-benar membersihkan apa yang ada di dalam hatinya, sehingga Al-Quran tersebut bukan hanya ada di lisan, bukan lafaz-lafaznya saja yang dihafalkan, akan tetapi benar-benar meresap di dalam dada dan sanubari setiap muslim yang membacanya, kemudian memahami serta mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan babnya pada bab tentang keutamaan qiraah dan juga ahlu qiraah, ya, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, keutamaan pekerjaan atau amalan membaca Al-Quran, dan juga keutamaan orang-orang pembaca Al-Quran yang diberikan keutamaan entah dari sisi hafalannya atau dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran. Dan tentu saja yang lebih memahami lebih didahulukan dibandingkan yang hanya sekedar menghafal. Kemudian pula dilanjutkan oleh beliau rahimahullah taala di bab tentang keharusan seseorang untuk memuliakan Quran, memuliakan ahli Quran, memuliakan ahli ilmu. Dan kita mengambil keumuman dari bab-bab di awal ini bahwa semua pembahasan ini adalah pembahasan tentang
tentang ahli Quran, para penghafal Quran, ahli Quran juga, dan kita ambil bahwa tidak hanya untuk ahli Quran saja, akan tapi umum bentuknya untuk setiap para ahli ilmu. Di bab tersebut, Al-Imam Nawawi Ta'ala menjelaskan tentang keharusan memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun dengan sanggahan-sanggahan serta lirikan-lirikan yang sudah pernah kita pelajari. Kemudian Al-Imam Nawawi Ta'ala masuk ke dalam bagaimana seharusnya yang mesti dimiliki, adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang pengajar dan pembelajar Al-Quran, dan beliau dahulukan dengan adab-adab para pengajar Al-Quran. Artinya adab-adab para guru, dan kita semua sepakat selama kita memahami, membaca tentang adab-adab para pengajar Quran, kita semua sepakat dan sudah menyatukan persepsi bahwa kita semua di sini adalah para guru, baik baru mereka-mereka yang baru masuk ke dalam halaqah, baru belajar baik itu Quran ataupun yang lainnya, kan tapi secara otomatis setiap ilmu yang antum miliki, setiap ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita ketahui tentang agama ini, yang kita ketahui tentang ilmu-ilmu, dan tentu saja sekedar apa yang kita ketahui dan tidak melebihi batasan-batasan yang telah diberikan oleh syariat. Karenanya kita mengatakan ketika mempelajari bab adab para pengajar Quran, kita katakan bahwa adab-adab ini adalah untuk kita semuanya, karena kita semua adalah guru, baik dalam skala kecil ataupun skala besar. Skala kecil baik itu dengan teman-teman atau keluarga atau bahkan dengan anak sendiri, kita adalah guru, dan adab-adab para pengajar atau para guru sangat pantas untuk kita pelajari bersama-sama. Di dalam adab para pengajar Quran, beliau menuliskan adab-adab terutama yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan niat, kemudian bagaimana seharusnya memuliakan dan menjaga ilmu tersebut, ya, menjaga kemuliaan ilmu tersebut. Dilanjutkan pula setelah selesai pada bab para pengajar Quran, beliau rahimahullah ta'ala mulai untuk menjelaskan tentang bagaimana seharusnya para murid, para pembelajar beradab di hadapan ilmu dan ulama. Dua bab ini adalah bab yang bentuknya umum untuk setiap orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu orang-orang yang menghafalnya atau sekedar mempelajari Al-Quran. Karena ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, akan tapi tidak menghafalnya. Hari ini kita akan membaca bab yang selanjutnya, bab tentang adab para penghafal Al-Quran atau adab hamilil Quran. Adab ini, bab ini, akhwati fi din azallahu wa iyyakum, akhwati fillah, beliau tuliskan khusus untuk mereka-mereka yang memikul Al-Quran, baik itu para penghafalnya, para pembelajarnya, dan juga para pengajar Al-Quran. Kalau di bab sebelumnya kita mempelajari tentang adab para penuntut ilmu secara umum, maka di bab ini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan adab para penghafal Quran, karena ada beberapa kekhususan yang harus dimiliki, yang harus dikerjakan oleh para penghafal Quran, orang-orang yang mengambil beberapa bagian dari Al-Quran dengan hafalan dan mempelajari tafsirnya. Bagaimana dia harus bersikap bagaimana dia seharusnya bersikap ketika dia sudah mengambil bagian dari Al-Quran ini dengan hafalannya ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Maka beliau pun menuliskan tentang bab adab hamilil Quran. Kalau kita lihat dari judul yang dibuatkan oleh para ulama di bab ini, mereka menjelaskan dan menggunakan diksi adab hamilil Quran. Di sebagian nusakh atau sebagian cetakan, judul yang diberikan adalah adab hafizil Quran. Adab hafizil Quran. Kami rasa bahwa penggunaan diksi hamil lebih umum bentuknya dibandingkan diksi hafiz. Kalau kita lihat menelisik makna secara bahasa dari kalimat hamil, kita ketahui maknanya adalah pembawa. Dan orang-orang yang membawa Al-Quran ini bentuknya umum. Apakah mereka orang-orang yang hafal Al-Quran ataupun para pembelajar itu sendiri. Sedangkan hafizul Quran itu khusus untuk mereka-mereka yang menghafalkan dan mengambil bagian dengan hafalan terhadap Al-Quran. Maka penggunaan diksi hamil kami rasa lebih cocok untuk apa yang akan beliau sebutkan, apa yang akan beliau sampaikan di kalimat-kalimat setelah judul ini. Karena orang-orang yang membawa Al-Quran, yang mesti beradab dengan Al-Quran, bentuknya umum, baik mereka yang hafal Al-Quran ataupun tidak hafal Al-Quran. Contohnya, di sebagian
subbab yang akan kita pelajari, terdapat bab yang menjelaskan tentang membawa mushaf Al-Quran. Dan orang membawa mushaf Al-Quran tidak mesti dia seorang penghafal Al-Quran. Bisa jadi dia seorang pembelajar ataupun baru ingin belajar Al-Quran, tetapi dia tetap terkena kewajiban untuk beradab dengan Al-Quran. Bagaimana adab dia membawa mushaf Al-Quran dalam bentuk kitab, ya mushaf yang kita kenal hari ini. Apakah boleh dimasukkan ke dalam tempat-tempat yang jorok atau tempat-tempat yang terlarang, apa saja tempat-tempat terlarang? Maka diksi hamil lebih umum dan lebih masuk dibandingkan diksi hafidh Al-Quran. Tetapi secara umum, yang menjadi tujuan objek dari pembicaraan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tentu saja untuk mereka-mereka yang menghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Dia dikenal sebagai orang yang hafidh, orang yang menghafal, baik itu hafalannya sudah banyak, sudah selesai, ataupun dalam proses menghafal Al-Quran. Pokoknya dia seorang yang ingin menjaga, yang ingin membawa Al-Quran di dalam dirinya. Ya. Maka adab-adab yang akan beliau sebutkan di sini adalah adab-adab yang mesti difahami oleh setiap para penghafal, para pembawa Al-Quran. Tujuan dari bab ini tentu saja ada sebagaimana yang kita ketahui dari judul yang sudah disampaikan, bahwa bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Cara seorang muslim memuliakan Al-Quran, karena ini adalah kalam Allah, karena ini adalah sesuatu yang sangat bersinggungan dan berkaitan erat dengan Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka adab atau cara kita bermuamalah dengan Al-Quran itu akan sangat berbeda dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena ini ada sesuatu yang bersinggungan langsung, berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang dipelajari adalah sesuatu yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya, kalamullah, maka cara kita untuk bermuamalah, cara kita bersosialisasi dengan apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini harus istimewa, harus berbeda dibandingkan kita bermuamalah dengan yang lainnya. Untuk bermuamalah dengan Rasulullah SAW saja, Al-Quran sudah mengatakan, ya, dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, jangan kalian jadikan panggilan antara kalian dengan Nabi Muhammad SAW laksana panggilan kalian dengan teman-teman kalian. Ya. Kadu'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kalian memanggil orang lain, memanggil teman kalian. Para ulama, para mufassirin menjelaskan bahwa di ayat ini terdapat dua POV, cara pandang memiliki ayat ini, tetapi dua pandangan ini tidak berseberangan dan tidak bertabrakan. Salah satu pandangan mufassirin berkaitan dengan ayat ini adalah jangan sampai kita memanggil nama Nabi Muhammad SAW laksana kita memanggil teman kita, entah itu dengan mengangkat suara atau dengan menyebutkan Nabi Muhammad SAW tanpa laqab Nabi ataupun laqab Rasul, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian A'rabi, sebagian orang-orang Badui yang tidak tahu tata krama dan tidak tahu ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan ketika ada sesuatu yang khusus dan istimewa, maka cara bermuamalahnya pun akan berbeda. Terutama ketika itu semua berkaitan erat dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana untuk ketahui juga, kita memiliki cara tersendiri ketika bermuamalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya cara tersendiri. Tidak menyamakan memahami sifat-sifat Allah dengan cara yang sama dengan mensifati, dengan memahami sifat-sifat makhlukin. Misalkan dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, misalnya, cara kita menyikapi makna atau nama Al-Aziz dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memaknai, dengan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menamai dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu sesuai dengan namanya tersebut. Al-Aziz bermakna orang yang Rabb yang maha perkasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha perkasa. Tidak bisa dimaknai, difahami dengan hal yang lain. Berbeda ketika kita mensifati seseorang atau memberikan nama kepada seorang dengan nama Aziz, misalnya. Akan tetapi, kita memahami makna Aziz dari orang ini bisa berbeda. Bisa jadi dia Aziz, namanya Aziz, akan tetapi dia bukan orang yang perkasa. Dia adalah orang yang lemah, misalnya. Ataupun ada seorang yang namanya Rahim,
Akan tetapi orang ini bukan orang yang penyayang. Akan tetapi kalau kita bermuamalah dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita punya cara tersendiri yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tetapkan. Artinya kalau ada sesuatu yang istimewa, kita harus tahu cara bermuamalah, bersosialisasi, bergaul dengan sesuatu tersebut dengan cara yang istimewa pula. Kalau kita mau ambil analogi sederhana, barang-barang yang antum miliki, barang-barang berharga, itu perhiasan ataupun barang-barang terkenal, tentu akan sangat berbeda cara menjaganya dengan barang-barang harian yang antum pakai setiap hari. Dari hal ini saja kita bisa membedakan ini ada sesuatu yang istimewa, ini sesuatu yang biasa, dan cara menggunakannya pun akan berbeda. Kalau pakaian-pakaian kita yang biasa, tas-tas kita yang biasa, kita akan sembarangan meletakkannya di mana saja, atau tidak menyimpannya di tempat yang khusus. Berbeda dengan sesuatu yang berharga ini tadi. Barang yang branded misalnya, yang harganya mahal, dan kita tahu harga tersebut mahal, tentu kita akan berbeda cara menggunakannya. Jangan sampai lecet, atau jangan sampai ditaruh di tempat sembarangan, ya, jangan sampai berdebu. Ya, ini pada hal-hal atau sesuatu dunia saja, pada hal-hal yang ada di keseharian kita saja, kita membedakan mana yang istimewa, mana yang tidak, mana yang biasa saja. Apalagi ketika kita bersinggungan langsung dengan kalamullah, dengan Al-Quran, yang punya kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sampaikan kepada kita bahwa ini adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung sampaikan melalui perantara Jibril pada kita, melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentu saja sesuatu yang berharga ini, istimewa ini, harus berbeda cara kita menyikapinya. Kita yang sudah memegang dan memiliki sesuatu dari Al-Quran ini harus punya cara berbeda, sikap yang berbeda, yang menunjukkan kemuliaan dari sesuatu yang sudah kita ambil ini. Kita yang mempelajari Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran, ketika kita sudah ambil bagian dari Al-Quran ini, karena ini adalah mulia, dan kita mengharapkan kemuliaan dari apa yang kita ambil dari Al-Quran ini, dan kita tentunya harus punya syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi ketika kita benar-benar mengambil sesuatu bagian dari Al-Quran. Kita mulai apa yang beliau sampaikan di dalam bab yang kelima ini, bab adab hamil Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, qad taqaddama jumalun minhu fil bab alladhi qabla hadha, telah terdahulu atau sudah kita ketahui beberapa adab yang berkaitan dengan para penghafal Al-Quran di bab-bab sebelum ini. Karena kita ketahui bahwasannya adab-adab yang sebelumnya dari adab para penuntut ilmu juga untuk para penghafal Quran. Di antara adab-adab yang disebutkan oleh beliau, wa min adabihi ay adabu hafizul Quran al-Karim, di antara adab-adab yang harus dimiliki atau sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran, yang mengambil bagian dari Al-Quran adalah yang pertama, an yakuna ala akmalil ahwal wa akram syama'il. Hendaknya para penghafal Al-Quran ini berada dalam keadaan yang terbaik, wa akram syama'il, dan berada dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan ini. Adab yang pertama yang disampaikan oleh Imam Rahimahullah Ta'ala, seorang penghafal Al-Quran harus menampakkan kesempurnaan walaupun dia bukan sesuatu yang sempurna. Maksudnya apa? Jangan sampai dia berpenampilan atau dilihat orang dalam keadaan yang tidak menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran, hafizul Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran, hendaknya senantiasa ditemui dalam keadaan terbaiknya. Baik dalam kesehariannya, dalam majelis-majelisnya, ataupun di luar majelis. Baik itu dari segi penampilan, zahir di luar, ataupun keadaan dan sikap. Dan ini masuk dalam akramus syama'il. Harus punya sifat-sifat perangai-perangai yang mulia. Kemudian beliau akan lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan
apa yang beliau inginkan dari kata kesempurnaan dan kata mulia yang sempurna. Beliau melanjutkan, wa an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Qur'anu anhu. Ini yang beliau sampaikan. Bagaimana seorang penghafal Quran ini bisa menunjukkan sikap yang paling sempurna dan sifat yang paling mulia, perangai dan akhlak yang paling mulia adalah dengan cara menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran itu sendiri. Seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Quran tidak layak dilihat sedang dalam keadaan menyelisihi apa yang sudah dihafal. Contohnya, para penghafal Quran ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, maka hendaknya dia menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dapat menjadikan ia tertuduh dalam berzina. Misal berdekatan dengan lawan jenis. Misal lagi berpacaran misalnya. Maka sangat lucu rasanya ketika mendapati dan orang yang mengakui hafizul Quran, para pembelajar Al-Quran, akan tetapi bermudah-mudahan berkomunikasi dengan lawan jenisnya. Atau yang lainnya, misal ketika Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana adab dan akhlak dan cara berpakaian seorang muslim yang baik sesuai dengan syariat, kemudian ditemui dia tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Seorang wanita muslimah yang mengambil bagian dari Al-Quran, misal dia pembelajar Al-Quran, ikut dalam halaqah-halaqah, entah itu tahsin ataupun tahfidz. Kemudian didapati dirinya dalam keadaan tidak berpakaian syar'i. Ini ada sesuatu yang kontradiktif antara Al-Quran perintahkan demikian, kemudian kelakuan yang dilakukan sangat bertolak belakang dengan apa yang Al-Quran inginkan. Maka seorang hafizul Quran yang menghafal Al-Quran atau mengambil bagian dari Al-Quran hendaknya menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Memang kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami telah ciptakan manusia itu, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Apa itu makna lemah? Lemah tidak ada kekuatan, lemah tidak ada sandaran, lemah selalu terjatuh, lemah selalu lupa, lemah selalu terjatuh pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kodrat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan seorang manusia untuk mengambil kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, misal dengan cara mengambil sebagian dari Al-Quran, entah menjadi penghafalnya, pembelajarnya, orang yang mengajarkan Al-Quran, maka dia harus tahu diri bahwa kemuliaan yang dia dapatkan adalah karena Al-Quran, maka dia punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Tujuan dari semua ini, menjaga keadaan, menjaga sikap, menjaga akhlak adalah satu tujuan. Memuliakan Al-Quran. Menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Kalau orang-orang awam melihat diri antuna dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang antuna pelajari, maka sangat mungkin sekali mereka merendahkan apa yang antuna pelajari. Seorang hafizul Quran yang menghafal Al-Quran, kemudian didapati dirinya menyelisih apa yang telah dia hafal, apa yang telah dia pelajari. Orang-orang bisa beranggapan, orang-orang awam bisa beranggapan bahwa ini orang atau ilmu yang dipelajari itu tidak benar. Karena apa? Karena tidak tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Sekali lagi kita tekankan, manusia, orang muslim, seorang yang bertakwa, bukan orang yang selamat dari segala macam dosa dan maksiat. Bukan mereka yang selamat dari segala macam kesalahan atau ketergelinciran. Orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka ketika berdosa langsung bangkit untuk bertaubat. Artinya mereka tetap terjatuh dan terjerumus ke dalam dosa-dosa dan maksiat. Akan tapi mereka segera bangkit. Yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menjelaskan bab dan adab ini, bahwa hendaknya dia senantiasa didapati dalam penampilan yang sempurna, keadaan yang sempurna, serta memiliki akhlak dan perangai yang mulia, adalah tujuannya satu, demi tetap memuliakan Al-Quran itu.
Karena orang-orang awam akan melihat bahwa orang ini adalah orang yang hafid, orang yang penghafal Quran, mengambil bagian dari Al-Quran, entah itu pengajar, pembelajar. Ketika itu dirusak dengan kelakuan sebagian dari para penghafal Al-Quran itu sendiri, maka Al-Quran itu bisa rusak. Walaupun tetap Allah Subhanahu wa taala pasti akan jaga kemuliaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Kami akan jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita harus mengambil bagian. Kalau kita sudah mengambil bagian dari Al-Quran, kita harus mengambil bagian dari orang-orang yang menjaga Al-Quran itu. Kan ini tanggung jawab sebagai seorang penghafal dan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, ijlalan lil Quran. Ya, tujuannya tadi an yakuna atau an yarfa'a nafsahu an kulli ma nahal Quran anhu. Mengangkat atau menjauhi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan ijlalan lil Quran. Ini tujuannya dalam rangka memuliakan Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan an yakuna masulan an dani'il iktisab. Di antara cara dan bentuk seorang penuntut ilmu memuliakan Al-Quran, hendaknya dia menjaga diri dari profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang tercela, pekerjaan-pekerjaan yang dianggap orang rendahan. Sekali lagi, ini bukan untuk mengecilkan satu kerjaan atau memandang sebelah mata satu pekerjaan. Akan tetapi ada beberapa pekerjaan yang ketika dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran, seorang yang mengambil bagian dari Al-Quran, maka kedudukan orang tersebut bisa menjadi rendah di mata orang-orang awam. Ahbati fillah, akhwati fiddin, azanallahu iyyakum. Rasanya perlu ini disampaikan, bahwa jalan yang Antuna sudah pilih ini, jalur yang Antuna sudah pilih ini, yakni menjadi para penghafal Al-Quran, para pembelajar Al-Quran, para pengajar Al-Quran, menjadikan Antuna orang yang berbeda. Pahami ini? Menjadikan Antuna menjadi orang-orang yang harus punya perbedaan. Dibandingkan siapa? Dibandingkan orang-orang awam yang tidak mengambil bagian dari Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak memahami Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dengan Antuna masuk misalnya ke dalam halaqah tahfiz, tahfiz atau halaqah tahsin, artinya sering Antuna bersinggungan dengan Al-Quran, membaca maknanya, memahami tafsirnya, maka harus punya perbedaan. Kehidupan Antuna ini ketika sudah mengambil dan menapaki jejak di jalan menuntut ilmu, kehidupannya harus berbeda. Kita harus punya perbedaan dibandingkan orang-orang yang tidak belajar. Dan bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya paling kecil, paling minimal, ada dengan perubahan sikap seorang yang belajar ke arah yang lebih baik. Karena terkadang para ulama, ketika menjelaskan tentang beberapa adab para penuntut ilmu, dan sebagian sudah kita pelajari, kita akan mendapatkan hal-hal yang ajib, hal-hal yang luar biasa, di luar nalar, di luar kebiasaan kita. Disebutkan para ulama, di antara adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang murid misalnya, sebagaimana sudah kita pelajari, nunggu guru di depan pintu rumahnya, misal. Dan ini dilakukan oleh para salafun as-salih, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para imam-imam. Bagaimana mereka memuliakan gurunya. Orang-orang awam akan melihat ini sesuatu yang berlebihan, ini bentuk dan tindakan ghulu. Akan tetapi kita punya kehidupan yang berbeda. Seorang penuntut ilmu itu punya sesuatu yang berbeda. Dengan itulah mereka menjadi pembeda. Dengan ilmu yang mereka miliki, cara bersikap harus berbeda. Misal juga, ketika para ulama menjelaskan bahwa haram untuk para penuntut ilmu tidak sholat witir. Maka Imam Ahmad mengatakan dalam sebuah perjalanan beliau bersama teman-temannya, aneh sekali rasanya ketika ada seorang penuntut ilmu tapi tidak sholat witir, sholat malam. Padahal hukumnya sunnah. Akan tetapi bagi para penuntut ilmu, orang-orang istimewa ini, sesuatu yang sunnah tadi bagi mereka adalah sesuatu yang wajib. Mengapa? Untuk menjadi pembeda juga. Karena mereka sudah mengetahui ilmunya, mengetahui fadilahnya, mengetahui bagaimana keseriusan Nabi SAW menjaga sholat witir, misal. Harus punya perbedaan. Itu pun dengan Antuna hari ini, yang mengambil bagian dari Al-Quran. Untuk mempelajari tahsinnya, mempelajari makna-maknanya, mempelajari adanya, cara membacanya. Kalau hanya sekedar lafaz,
atau cara antum atau antuna membaca Al-Quran itu yang berubah saja tanpa merubah sesuatu dari diri antuna, maka rugi. Menghabiskan waktu duduk hanya mempelajari dan merubah cara membaca saja, makharijul hurufnya saja, lafaz-lafaz Quran saja. Tapi dalam keseharian masih melakukan apa yang Al-Quran itu larang. Ketika di Al-Quran disebutkan bahwa jangan makan riba, kemudian antuna fasih membaca kalimat-kalimat itu tersebut, fasih dalam mengucapkan huruf-huruf yang tertera terkait hal tersebut. Tapi kemudian di keseharian riba masih menjadi makanan empuk hari ini. Mana perbedaan? Ada perbedaan? Tidak ada. Berbeda cuma hanya di lisan saja yang sudah fasih membaca Al-Quran dibandingkan orang-orang yang lain. Tapi dalam keseharian sama antara orang yang tahu Al-Quran dengan orang yang tidak pernah belajar Al-Quran. Dengan begitu kita berharap untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita dengan bangganya mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, kami adalah yang ya'lam, yang berilmu. Tidak mungkin kami disamakan dengan orang-orang yang tidak tahu, tapi kelakuan sama. Cuma lafaz-lafaz, makharijul huruf yang semakin fasih. Cuma teman-teman yang berganti, tapi kehidupan keseharian tidak berubah. Faedahnya. Ini sentilan untuk kita, para penuntut ilmu. Terutama kita mengambil bagian dari Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya. Memang kita terkadang salah, terjatuh. Tapi seorang penghafal Al-Quran, seorang yang berilmu, akan kembali bangkit. Kalau dia memperbaiki dirinya. Kalau sekali, dua kali terjatuh, manusiawi. Dia kalau menjadi sebuah kebiasaan buruk, aneh rasanya. Dia seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar Al-Quran, menyelisih apa yang dia hafal, menyelisih apa yang dia pelajari, aneh rasanya. Maka adab-adab ini, bab ini penting bagi setiap para penuntut ilmu, para penghafal Quran. Ini akan menjadikan kehidupan mereka berbeda dibandingkan orang-orang yang lain. Karena mereka tahu ilmunya. Antuna tahu ilmunya. Kalau antuna duduk di majelis-majelis halaqah, entah itu di halaqah Darus Sa'adah atau halaqah yang antuna ikuti, hanya untuk memperbaiki lisan, memperbaiki cara membaca antuna terhadap Al-Quran, berhenti. Kalau kemudian di luaran sana masih milisi apa yang Al-Quran turunkan, apa yang Al-Quran inginkan, tapi kita masih berproses. Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita berubah begitu saja. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ahibati fillah, akhwati fiddin, adalah kita menampakkan usaha kita untuk menuju yang lebih baik. Adab-adab yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di bab ini adalah tujuannya agar kita bisa dan terus memuliakan Al-Quran. Bagaimana bentuk cara kita memuliakan Al-Quran? Ini beliau tuliskan poin-poinnya supaya bisa kita ikuti. Karena mau bagaimanapun kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memuliakan apa yang kita sudah dimuliakan dengannya, dengan Al-Quran. Bukankah ketika antuna memilih belajar Al-Quran, antuna termotivasi dari hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, bahwa sebaik-baik kalian adalah mereka yang pelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, dan antuna termasuk di dalam itu. Kemudian tidak mau tanggung jawab, berlepas tangan, hanya ingin mendapat kemuliaan saja, tidak mau tanggung jawabnya dan risiko di baliknya. Ini sesuatu yang harus sama-sama kita pahami, habibi fillah. Bahwa ketika kita sudah mengambil jalan menuntut ilmu, kita harus punya perbedaan, punya kehidupan yang berbeda. Jadi orang-orang awam yang tidak tahu ilmu. Karena kita dituntut untuk menjaga kemuliaan sesuatu yang sudah kita ambil, Al-Quran. Sikap kita harus dijaga, tutur kata kita harus dijaga, cara kita bersikap, bermuamal harus dijaga. Karena kita sedang mewakili para penghafal Al-Quran yang lainnya. Ini hal yang mesti sama-sama kita pahami, habibi fillah, akhwati fiddin. Agar jangan sampai kita salah kaprah, salah mengira,
Anak kan bukan ustadz, anak kan bukan musyrifah, anak kan bukan ini, bukan itu, tapi antum mengambil dan itu ikut duduk belajar. Maka semua kewajiban penuntut ilmu menjaganya adalah tugas orang yang belajar tersebut. Mudah-mudahan difahami. Kemudian dia melanjutkan, wa an yakuna masunan an dani al-iktisab, menjaga diri dari pekerjaan-pekerjaan ataupun profesi-profesi yang tercela. Ini yang tadi kita sebutkan tadi. Bahwa terkadang beberapa pekerjaan, kalau dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai seorang menghafal Quran, ketika dilakukan oleh orang ini, maka dapat menjadikan orang ini terhina. Misal, ketika para menghafal Quran bekerja di bank-bank konvensional, padahal itu haram, terdapat transaksi riba di dalamnya, maka tidak ada gunanya hafalan yang dia miliki. Ini yang beliau maksudkan. Ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Misal, seorang guru, seorang pembelajar Al-Quran yang dikenal sebagai seorang pengajar Al-Quran misalnya. Kemudian dia bekerja di tempat-tempat dan menjadi sesuatu yang derajatnya di bawah. Misal, tanpa menyudutkan satu pekerjaan, misal menjadi seorang pemungut sampah. Baik, baik. Amalan tersebut, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang mulia. Tapi terkadang kalau orang awam, mata orang awam melihat guru-gurunya, melihat seorang yang awalnya dijadikan sebagai figur tokoh, melakukan pekerjaan tersebut dan menjadikan ia itu sebagai profesi, maka mata orang awam akan melihat orang ini sebagai orang rendahan. Padahal orang ini punya sesuatu yang mulia, yakni Al-Quran. Maka demi menjaga kemuliaan Al-Quran, para penghafalnya, guru-guru yang mengajarnya, yang bersinggungan dengan Al-Quran, terlarang untuk mengambil profesi, mengambil bagian dari pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Tujuannya cuma satu, memuliakan Al-Quran. Karena kita tidak bisa memilih bagaimana cara orang memandang. Kan tetapi setidaknya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menjadikan orang awam yang tidak mengerti terkait Al-Quran, terkait agama, menjaga dari tuduhan-tuduhan mereka agar tidak menjadikan ilmu ini menjadi sesuatu yang rendahan. Misalnya lagi, seorang pengajar Al-Quran dipanggil ke rumah-rumah, kemudian disuruh-suruh untuk hadir jam sekian, pulang jam sekian, kemudian tidak dihargai jasanya. Maka siapapun yang mengambil bagian dari pekerjaan ini dan dia ada seorang pengajar dan penghafal Quran, lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena mereka tidak melihat antunna sebagai seorang yang mulia dan sebagai seorang pengajar Quran. Mereka melihat antunna sebagai pesuruh, sebagai orang yang bisa diperintah ke sana dan kemari. Padahal yang antunna miliki ada sesuatu yang mulia. Al-Quran, ilmu. Bukan gengsi, bukan menjaga, bukan sombong, tapi ini demi menjaga Al-Quran. Sekali lagi kita sebutkan, kehidupan dan cara hidup antunna harus berbeda dibandingkan yang lainnya. Ingat, kepada orang-orang yang tidak tahu dan tidak paham cara bermuamalah dengan para ahli ilmu, maka jangan sampai kita menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi sesuatu yang rendahan. Ini mesti difahami. Kalau dengan orang-orang yang tahu cara memuliakan ahli ilmu, dengan orang-orang tua misalnya, antunna dipanggil untuk mengajar ya di rumah-rumah privat-privat, dan kita mengetahui dan melihat orang yang tahu cara memuliakan kita sebagai seorang ahli ilmu, sebagai seorang pengajar Al-Quran, karena ilmu, karena ini pelajari adalah Al-Quran, maka silahkan. Maka tapi kalau yang tidak paham, yang hanya tahu menyuruh-nyuruh, membentak, kemudian minta dan menuntut hal-hal yang di luar kemampuan, maka lebih tinggalkan. Karena yang antunna miliki lebih mulia dibandingkan itu semua. Lebih mulia dari gaji atau harta yang antunna harapkan dari pemberian orang tersebut. Al-Quran yang mulia ini akan menjadikan orang yang senantiasa mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Tinggal apakah orang tersebut, pembelajar tersebut mau menjadikan dirinya mulia atau tidak. Itu saja. Sudah belajar Quran, akan tetapi masih bermudah-mudahan. Sebagian dari para penghafal Quran, para pengajar Quran bermudah-mudahan mengajar lawan jenis misalnya. Sehingga dia terjatuh pada tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Mana sisi
dia memuliakan Al-Quran. Kemudian dia beralasan ini kan demi mengajar Quran, ini kan demi menjelaskan tahsin, ini kan demi atau itu syahwat. Hendaknya jujur dalam hati masing-masing. Kita punya tanggung jawab untuk memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Dan sekali lagi ingat, antunna yang baru belajar pun, baru masuk ke dalam halaqah pun punya kewajiban menjaga itu. Bukan hanya guru-guru antunna saja, bukan hanya ustazah-ustazahnya, bukan hanya musyrifah-musyrifahnya saja punya kewajiban itu. Tapi antum yang sudah mengambil bagian dari Quran punya kewajiban yang sama, memuliakan Al-Quran. Kita lanjutkan. Kemudian yang harus dimiliki oleh seorang para penghafal Quran, ya sikap-sikap yang harus dijaga, yang harus dimiliki adalah syarifun nafs, menghormati diri sendiri. Ini tadi sudah kita sampaikan. Ilmu yang antum pilih atau ilmu yang antum pelajari, Al-Quran itu akan menjadikan seorang menjadi mulia. Tinggal bagaimana kita menjaga kemuliaan diri itu, menjaga diri sendiri, sadar bahwasanya antum miliki yang kita miliki adalah sesuatu yang mulia, dan sesuatu yang mulia tidak bisa dikecilkan, suatu mulia yang tidak bisa dipandang remeh, bukan karena diri kitanya, akan tetapi karena ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah titipkan di diri kita. Yang tentunya menjadi pengajar, jadi ustazah, jadi musyrifah, itu ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka antum punya kewajiban untuk menjaga kemuliaan tersebut. Bukan untuk sombong diri, bukan menganggap diri lebih dibandingkan orang lain, akan tetapi menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Nanti kita akan lihat bagaimana keharusan seorang para pengajar Quran, seorang para penghafal Quran, para ahli ilmu memiliki kewajiban untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjadikan ilmu tersebut terjatuh dan menjadi hina. Kita lanjutkan. Mutarafi'an 'ala al-jababirati wal jufah min ahli dunya. Ini penting. Beliau mengatakan, hendaknya seorang penghafal Al-Quran, seorang pembelajar Al-Quran, seorang pengajar Al-Quran, dia bisa menjaga diri dari penguasa-penguasa yang zalim, al-jababirah, dan para pengejar dunia yang lalai, wal jufah min ahli dunia. Maksud dari apa yang ingin beliau sampaikan dari kalimat ini, mutaraffi'an 'alal jababirah, hendaknya dia meninggikan dirinya dibandingkan para penguasa yang zalim, yang lalim, yang jahil, yang tidak tahu cara memuliakan seorang ahli ilmu. Pahami? Atau wal jufat min ahli dunia, orang-orang yang lalai, orang-orang yang hubbud dunia, para pengejar dunia yang tidak faham cara memuliakan Al-Quran, cara memuliakan ilmu dan ulama. Jadi kita sudah sampaikan. Terkadang ada orang yang punya harta, kemudian dia menginginkan ilmu, dia merasa bisa membeli segalanya, kemudian dia dengan seenaknya memanggil ustadz, memanggil guru, kemudian tidak muliakan, seakan-akan orang tersebut hanya pesuruh, memandang orang ahli ilmu tersebut adalah orang-orang peminta-peminta. Jauhkan dan tinggikan diri antum di hadapan orang-orang tersebut. Ini yang disampaikan, diceritakan, dan juga diamalkan oleh para salafun salih. Salah seorang salaf dahulu, mana lupa namanya, salah seorang imam al-hadits kalau tidak salah, beliau pernah sekali dipanggil oleh khalifah. Khalifah itu siapa? Khalifah itu presiden, di atas presiden lagi. Oh, presiden itu satu negara, khalifah itu yang menguasai dunia Islam. Ini pemimpinnya satu ini, khalifah. Dipanggil oleh khalifah untuk datang mengajar. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Kalau beliau orang ini mau belajar, datang ke majelis saya. Siapa yang disuruhnya? Khalifah. Coba nih, bayangkan saja. Misal presiden kita, Bapak Joko Widodo, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, yang memberikan yang terbaik untuk beliau. Beliau manggil kita sebagai seorang pengajar. Misal, panggilkan tolong Huzaifah itu. Panggilkan dia, suruh ke sini. Saya mau belajar. Niatnya apa? Belajar. Kemudian, kalau itu berada di sisi kita, bagaimana kita? Kita akan tergopoh-gopoh datang. Karena siapa yang manggil? Ini, presiden. Tapi para ulama dahulu tidak. Kenapa? Karena beberapa sebagian para pemimpin-pemimpin dunia, khalifah-khalifah tersebut, mereka tidak paham cara memuliakan ilmu dan ulama. Karenanya para imam, para salaf tersebut tidak mau dipanggil seenaknya begitu saja. Ada kisah lain.
para salaf juga, imam juga, yang dijadikan murid atau dijadikan guru khusus privat untuk anak-anak para khalifah. Lihat, rasanya kontradiktif kan? Yang satu tidak mau dipanggil, disuruh untuk datang ke majelisnya, ya. Satu lagi menjadi murid atau menjadi gurunya anak-anak khalifah. Perbedaannya di mana? Yang pertama, si khalifah tidak tahu dan tidak pandai cara memuliakan para ulama. Yang kedua, pandai dan tahu cara memuliakan ilmu dan ulama. Antum tahu? Ini orang yang kedua, khalifah yang kedua ini, ketika memerintahkan dan meminta seorang guru, seorang syekh, seorang imam datang mengajarkan anak-anaknya, apakah beliau dibiarkan begitu saja, diperintah dan sebagainya seenaknya saja? Tidak. Beliau orang ini, khalifah ini, Allah a'lam, lupa namanya, khalifah ini menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa kalau datang ke majlis-majlis ahli ilmu, datanglah dengan penuh ketawaduan. Walaupun guru kalian itu, disampaikan kepada anak-anaknya tadi, walaupun guru kalian adalah mantan hamba sahaya, mantan budak. Artinya apa? Dia tahu dan pandai cara memuliakan ilmu dan para ulama. Kepada orang-orang demikian, maka silahkan. Karena mereka tahu cara memuliakannya. Sekali lagi, bukan untuk individu kita, tapi untuk memuliakan ilmu, memuliakan apa yang kita telah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati. Hati-hati. Dan hati-hati. Jangan sampai ini menjadi pintu syaitan masuk ke dalam hati-hati setiap para ahli ilmu, para pengajar. Karena benang yang ada, pembatas yang ada di antara menjaga kemuliaan ilmu dan juga ujub serta sombong, hanya ada benang tipis. Hati-hati. Jangan sampai niat yang kita inginkan dari melakukan hal demikian adalah untuk mengangkat diri kita sendiri. Sulit? Pasti sulit. Karenanya pahalanya besar. Karenanya ganjarannya besar. Ganjaran apa? Ganjaran ikhlas. Jangan sampai itu menjadi pintu untuk talbis iblis. Ini kan untuk menjaga ilmu. Antum kan orang yang pelajar. Antum kan guru. Antum kan ustazah. Harus punya gengsi dong. Tidak mungkin mau dipanggil-panggil. Dengan alasan, ini ilmu. Ini bukan untuk anak. Hati-hati. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai kita dilalaikan. Termakan oleh angan-angan kita sendiri. Dan bedakannya hanya benang tipis. Temboknya hanya benang tipis. Kalau tidak bisa ikhlas, jatuh pada kesombongan. Dan ingat, ketika seorang yang di awal-awal diseret ke dalam api neraka, di antaranya adalah para pembaca Al-Quran. Kemudian ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang sudah aku berikan, kata Allah. Para penghafal akan menjawab, kami baca Al-Quran pagi, siang, kami ajarkan untukmu ya Allah, untuk memuliakanmu ya Allah, memuliakan Al-Quran ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Akan tapi kamu lakukan semua itu bukan untuk memuliakan Quran, bukan untuk memuliakan ilmu, bukan untuk memuliakan aku, kata Allah. Bukan mengharap wajahku, tidak ikhlas. Tapi kamu lakukan demikian liyuqala qari. Tapi kamu lakukan demikian, kata Allah, supaya dipanggil ustaz, dipanggil qari, dipanggil qari'ah. Panggil seorang yang mulia, dikagumi manusia, tidak bisa direndahkan oleh orang-orang lain. Waqad qil, kata Allah. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Kemudian ditarik wajahnya menghadap ke tanah, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Kita punya kewajiban menjaga kemuliaan Al-Quran, menjaga kemuliaan ilmu, dengan tetap menjaga keikhlasan. Sulit, karenanya dia punya keistimewaan. Payah, karenanya pahalanya besar. Mau berusaha? Harus berusaha. Karena kita sudah menapaki jalan ini. Kalau kita mengharapkan impian dan mimpi-mimpi serta keistimewaan yang sudah didapatkan dari hadis dan sabda Rasulullah SAW, harus berjuang. Harus sama-sama ada yang dikorbankan.
harus sama-sama paham bahwa tanggung jawab itu besar. Tanggung jawab kita menjaga kemuliaan Al-Quran itu besar dan berat. Dan tentu saja tidak akan berat bagi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, beliau sampaikan, mutawadhi'an lis-salihin wa ahli al-khairi wal masakin. Sebaliknya, kalau tadi diperintahkan seorang penghafal Quran, pembelajar, pengajar, ahli ilmu untuk meninggi, bersikap tinggi dan menjaga diri dari ahlu dunia, dari para penguasa-penguasa yang zalim yang tidak tahu cara bermuamalah dengan ilmu dan ulama. Sebaliknya, hendaknya para penghafal Quran, para pembelajar, para penuntut ilmu, para ahli Quran, para ahli ilmu bersikap tawadhu pada siapa? Lissalihin, di hadapan orang-orang salih, wa ahlil khairi wal masakin, orang-orang baik dan orang-orang miskin. Lihat bagaimana diperintahkan oleh Rasul, oleh syariat kita, meninggi di hadapan orang-orang yang zalim yang dapat menjatuhkan kemuliaan Al-Quran dan ilmu, kemudian merendah di hadapan orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan. Siapa mereka? Orang-orang salih, para pelaku kebaikan dan orang-orang miskin. Ini akan menjadikan kita seorang berbeda. Di hadapan guru-guru kita, apakah kita sombong? Merendah. Tawadhu. Ini diperintahkan. Kalau di depan orang-orang kaya, kita diperintahkan untuk meninggikan diri kita. Jual mahal, bukan untuk diri sendiri. Jual mahal untuk memuliakan Quran. Tapi di hadapan orang miskin, kita merendah. Kenapa demikian? Karena Rasul kita mencontohkan demikian. Jangan terbalik. Dan sayangnya, hari ini kita dapati sebagian kita melakukan hal yang terbalik. Ketika diminta mengajar orang-orang kaya, bersegera berebut. Tapi ketika diminta untuk orang-orang yang tidak punya, yang miskin, yang tidak punya sesuatu yang ingin diberikan nantinya, tidak dikasihkan imbalan, males. Pertanyaannya, apakah jujur kita ingin memuliakan Al-Quran? Atau kita ingin mengambil bagian dari dunia dengan Al-Quran? Nasallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh orang-orang kaya, sini ustazah, sini ukhti, ngajar di sini tempat ini. Segini nanti digaji. Bersegera, berlomba. Tapi ketika orang yang sulit, akan tapi nampak semangatnya belajar, dipersulit. Gak bisa datang ke sini. Saya nggak bisa waktu saya. Maka itu namanya memuliakan Quran. Mari kita berpikir sama-sama. Mari kita ihtisab. Introspeksi diri kita. Maka kita diminta mengajar di tempat-tempat yang bagus, yang punya nilai jual yang tinggi, bersegera. Kita mau bercepat-cepat. Dan kita tahu ada sesuatu di baliknya. Tapi ketika orang susah yang minta, kita sulit. Mana bentuk tawadhu kita? Di hadapan orang-orang miskin tadi. Padahal terkadang orang-orang miskin ini, orang-orang sulit kehidupannya ini, justru mereka akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa dibandingkan orang-orang kaya tadi. Dengan ahli dunia tadi yang tidak paham cara menggunakan ilmu dan ulama. Sekali lagi, kita tidak menyamaratakan semuanya. Kadang ada juga orang miskin yang tidak tahu diri. Kadang ada juga orang kaya yang paham tentang kemuliaan ilmu dan ulama. Tapi mayoritasnya demikian. Yang kaya tidak tahu cara memuliakan ilmu dan ulama. Yang miskin, mereka tidak tahu cara meminta kepada orang-orang yang berilmu tadi. Maka hendaknya kita sampaikan. Hendaknya kita sama-sama memikirkan. Sama-sama introspeksi diri. Bagaimana kita seharusnya bersikap dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah amanahkan kepada kita, karena kita sudah mengambil bagian dari Al-Quran ini. Kemudian beliau lanjutkan, wa an yakuna mutakhasyian, hendaknya dia menjadi orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam ibadah-ibadahnya, menjadi pribadi-pribadi yang khusyuk
wa dza sakinatin wa waqar. Hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang tenang hatinya dan juga sikapnya. Ini adab yang mesti dijaga, dimiliki oleh seorang yang menghafalkan Quran, yang membaca Al-Quran, yang mengambil bagian dari Al-Quran, entah itu pengajarnya ataupun pembelajarnya. Ini adab harus khusyuk, tujuannya sama, ijlalan lil Quran, untuk memuliakan Al-Quran. Dan itu cara yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Kita tutup dan kita pungkas pembahasan kita pada petang hari ini, walaupun pembahasannya masih beberapa lagi, dengan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, memanggil setiap para penghafal Al-Quran. Beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra, irfa'u ru'usakum. Wahai sekalian para penghafal Quran, para ahlu Quran, orang-orang yang mengambil bagian dari Al-Quran, para pengajar Al-Quran, para pengajar Al-Quran, para ahli ilmu, irfa'u ru'usakum. Angkatlah kepala kalian. Tinggikan diri, karena ini sesuatu yang mulia. Faqad wadaha lakumut tariq. Sungguh telah jelas bagi kalian jalan tersebut. Jalan apa? Jalan kemuliaan tersebut. Wastabiqul lil khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau ada jalan-jalan kebaikan, bersegera di dalamnya. Wala takunu iyalan 'alan nas. Dan janganlah menjadi beban untuk orang lain. Jangan menjadi orang-orang yang rendah di mata manusia. Artinya, yang beliau sampaikan ini ada sebuah panggilan untuk setiap para penghafal Quran, para ahli Quran, orang yang mengambil bagian dari Al-Quran, untuk mengangkat kepala. Artinya apa? Jaga diri dan jaga kemuliaan. Jaga diri dan jaga kemuliaan. Karena apa? Karena ada Al-Quran yang sedang diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jalan kemuliaan sudah jelas. Ilmu sesuatu yang istimewa. Al-Quran sesuatu yang mulia. Maka orang yang mengambil bagian dari sesuatu yang mulia. Wastabiqul khairat, dan bersegera, berlomba-lombalah dalam mengambil setiap pintu-pintu kebaikan. Artinya, kalau ada pintu-pintu kebaikan, hendaknya kalian menjadi orang yang pertama kali masuk dalam amal tersebut. Misal, ada kesempatan untuk mengajar di tempat orang-orang yang miskin dan papa, yang tidak tahu dan tidak punya imbalan untuk memberikan sesuatu pada orang yang sudah mengajarkan. Seorang ahli ilmu, seorang pengajar, ketika melihat kesempatan itu ada, hendaknya dia berlomba-lomba mengambil kesempatan tersebut. Hari ini kita lihat bagaimana kebalikannya. Orang-orang berlomba lari dari mengambil kesempatan tersebut. Seharusnya para penuntut ilmu, para ahli ilmu, dia yang pertama kali mengambil kesempatan tadi. Contoh lainnya, kalau ada amal ibadah yang terbuka di hadapannya, dia orang pertama kali melakukan amal ibadah tersebut. Berinfak, terbuka kesempatan berinfak, dia orang pertama kali. Kenapa? Karena dia mewakili kemuliaan yang ada dalam dirinya. Kemuliaan Al-Quran, kemuliaan ilmu. Dia harus mewakili hal tersebut. Dan jangan wala takunu iyalan 'alan nas. Dan jangan jadi beban. Makna iyal ini adalah minta-minta, jadi beban di hadapan manusia. Jangan jadi orang yang yang senantiasa tangannya di bawah, meminta imbalan. Akhwati fid din, akhwati fillah. Kun mutasaddiqan. Jadilah orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Dan jangan jadi orang yang menerima infak dan sedekah. Begini maksudnya. Ini nasihat disampaikan oleh guru-guru kami. Salah satu yang sering menyampaikan ini adalah guru kami, Ustaz Muhammad Nuzul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menyelamatkan beliau dari segala macam bentuk terpaan dan uji coba. Jadilah seorang mutasaddiq. Milikilah mental mutasaddiq. Milikilah mental yang senantiasa memberikan, bukan menerima. Ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu umum, ilmu agama secara umum, ataupun Al-Quran secara khusus, hendaknya memiliki jiwa ini. Jiwa memberi, bukan jiwa meminta dan mengharapkan sesuatu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kurang pantas rasanya, ketika yang pertama kali di pikiran seorang guru, di pikiran seorang penuntut ilmu, adalah apa yang akan saya dapatkan dari satu tempat yang akan saya berikan di sana,
dibandingkan apa yang saya bisa berikan. Kalau antum diberikan pilihan antara mengajar di tempat A atau di tempat B, jangan jadikan pikiran pertama apa yang akan saya dapatkan dari tempat A, apa yang akan saya dapatkan dari tempat B. Yang perlu dipikirkan sebagai seorang penuntut ilmu dan ahli Quran adalah apa yang bisa saya berikan di tempat A dan apa yang bisa saya maksimalkan di tempat B. Ini mental harus kita pupuk dari sekarang. Kita tidak sedang berbicara mengambil upah dan imbalan dari mengajar Quran. Itu nanti pembahasannya. Tapi sekarang kita harus pupuk mental ini dahulu. Mental mutasaddiq. Mental orang-orang yang suka memberi, yang bersedekah. Ilmu ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan, dan dia punya zakat wajib. Dia punya zakat untuk diberikan, harus disebarkan, harus dikeluarkan. Zakat itu wajib, maka zakat ilmu pun demikian. Kalau sudah ada ilmu, keluarkan zakatnya. Mengeluarkan zakatnya bagaimana? Memberikannya kepada orang lain, menyampaikan ilmu, ajarkan kepada orang lain. Dan aneh rasanya ketika ada orang yang berharap imbalan dari sedekah yang dia keluarkan. Analoginya seperti ini. Antunna ingin bersedekah 5.000 misalnya. Kemudian berharap mendapatkan balasan 10.000. Aneh rasanya. Ketika seorang menjadikan sedekah, harusnya dia keluarkan, ini hak orang yang akan kita berikan, tapi dia mengharapkan imbalan, mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Maka miliki mental ini, mental mutasaddiq. Ini ahli ilmu. Apa kata Umar tadi? Irfa'u ru'usakum. Tinggikan kepala kalian, angkat tinggi-tinggi. Karena itu kalian mulia. Tapi kan kalau kalian mulia itu bukan berarti kalian bisa semena-mena. Kalau kalian mulia itu bukan berarti kalian bisa seenaknya saja, karena ini kalian punya kemuliaan. Apa kata Umar? Segera dalam mengambil amal-amal baik. Segera mengambil pintu-pintu kebaikan, berlomba-lomba dalam menjaga kebaikan, dan jangan menjadi beban untuk orang lain. Ini penting, ahibbatillah. Mental ini kita harus miliki. Mental mutasaddiq. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa tidak ada bedanya antara antunna yang baru belajar, yang baru sehari 2 hari, atau baru beberapa bulan di halaqah, atau baru beberapa waktu di majelis-majelis ilmu, dengan orang-orang yang sudah lama. Semuanya harus punya mental ini. Dan kita harus sama-sama belajar memupuk mental ini sama-sama. Karena ini demi menjaga kemuliaan Al-Quran, demi menjaga kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Itu tadi nasihat dan juga panggilan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebuah panggilan untuk senantiasa meninggikan diri, senantiasa berada di atas. Artinya bukan sombong, menjaga kemuliaan, menjaga keistimewaan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Kami rasa melihat waktu yang sudah berlebih, masa kami cukupkan dahulu. Masih ada beberapa paragraf lagi yang harus kita baca. Dan paragraf-paragraf selanjutnya ini paragraf-paragraf yang begitu menyentil kita sebagai seorang pembelajar, juga sebagai seorang pengajar. Dan ini penting untuk kita sama-sama fahami, sama-sama kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar, kemudian memahami apa yang kita pelajari, serta memuliakan, mengamalkan apa yang kita baca dan pelajari. Semoga yang kita sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin menjaga kemuliaan Al-Quran dan juga ilmu tersebut. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Satu pesan kami juga mengingatkan dan menekankan bahwa jalan yang antunna pilih mengharuskan antunna untuk memiliki kehidupan yang berbeda dibandingkan orang-orang awam yang tidak belajar. Kehidupan antunna harus punya perbedaan. Kalau orang-orang awam hanya sholat 5 waktu saja, maka antunna harus tambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau orang awam mengerjakan dan menjaga sholat rawatib, sholat-sholat sunnah setelah qabliyah ataupun ba'diyah,
Antum harus memiliki amalan yang lain. Tambah dengan witir, tambah dengan salat malam. Kalau orang-orang awam punya wirid rutin membaca Al-Quran berapa juz dalam sehari, maka antum harus punya kelebihan dibandingkan hal tersebut. Bukan hanya membaca, antum harus punya wirid memahami tafsir Al-Quran. Dan begitu seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan antum dengan mempelajari Al-Quran, dengan dibukakan dan dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran, maka itu harus dijaga. Jangan hanya mengharapkan kemuliaan-kemuliaan saja tapi tidak mau menanggung resiko mengambil tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan di setiap pundak-pundak orang yang diberikan kemuliaan tersebut. Semoga kita semua diberikan kemudahan. Semoga guru-guru kita diberikan kemudahan untuk menjaga kemuliaan ilmu dan juga Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong setiap para penghafal Quran untuk menjaga kemuliaan Quran, menjaga setiap ahli ilmu untuk menjaga kemuliaan ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita para pembelajar yang sedang meniti tapak dan jejak para salafun as-salih bisa mengamalkan dan meniru para salafun as-salih dalam memuliakan ilmu dan juga Al-Quran dan juga para ulama. Jazakumullah khairah. Kami terima kasih pada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya kegiatan ini dan kegiatan rutin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa orang yang ada di baliknya. Dan jangan lupa, ahibati fillah, akhwat sekalian, untuk berterima kasih kepada orang-orang yang punya andil di balik terselenggaranya kegiatan ini. Doakan mereka. Doakan mereka di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, tanpa sepengetahuan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Maka banyak-banyak terima kasih pada orang-orang yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami, mengampuni kesalahan dan kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kami miliki ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kami sendiri tentunya dan juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki, keterbatasan waktu, keterbatasan cara penyampaian, keterbatasan ilmu, karena semua murni kekurangan dan taksir yang kami miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dari taksir. Kami tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bertemu di pertemuan selanjutnya di kalimat-kalimat dan penyampaian-penyampaian yang lebih patut untuk kita fahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang sehingga bisa belajar dan terus membaca apa-apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga para imam-imam yang lainnya. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.